Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syailasa Fitri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik keterampilan mengajar atau PKM di SMA Negeri 61 Jakarta. Untuk anggota kelompoknya ada Aisyah Rizky Abdillah, kemudian ada Demas Atalah, dan saya sendiri Syailasa Fitri, serta Siti Nur Afifah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, dan menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur agar peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian juga mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi atau 4C. Nah, untuk media pembelajarannya ada Nearpod yang digunakan untuk menampilkan slide materi, lalu ada unit kegiatan belajar mandiri atau KBM, dan buku teks pembelajaran BTP dari Satyaningsih Eko 2011 dengan judul Biology Bringing Science to Your Life yang dipublis di Jakarta oleh PT Bumi Aksara. Lalu juga dibutuhkan laptop dan untuk pembelajarannya menggunakan WhatsApp group untuk memberikan informasi, lalu menggunakan Zoom untuk melakukan meeting dengan peserta didik, dan juga Google Classroom digunakan untuk memberikan dan mengumpulkan tugas-tugas peserta didik. Lalu ada metode pembelajarannya. Untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan saintifik dan STEM. Lalu untuk metode pembelajarannya kami menggunakan diskusi, studi pustaka, dan penugasan, serta untuk modelnya kami melakukan model discovery learning. Sekarang nih saya mau tanya ke kalian. Terakhir kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi terakhir kita sebelum TFD itu apa? Ayo, coba Abrid. Halo Abrid. Iya Bu, jaringan pada hewan dan manusia bukan? Iya, betul. Kemarin kita belajar tentang jaringan hewan dan juga jaringan yang ada pada manusia. Nah, kita belajar juga di endingnya itu ada tentang sistem organ. Nah, sistem organ ini kemarin tuh ada banyak. Ada sistem organ apa? Yang pertama, ada yang ingat sistem organ apa? Ayo, sistem organ ada banyak. Saya minta kalian sebutin 5 aja. Ayo, ada yang mau berpendapat? Sistem organ apa, sistem organ apa, sistem organ apa, dan selanjutnya. Ayo, coba apa harus saya panggil satu-satu namanya? Coba Adam. Adam, halo Adam. Iya, Ibu. Ayo, coba sebutkan satu sistem organ. Sistem respirasi, Bu. Oke, good. Sistem respirasi. Selanjutnya ada yang mau berpendapat? 4 lagi, masih ada 4 Bu. lagi nih. Oke, silahkan Citra. Sistem peredaran darah. Oh, Farel. Oke, betul. Sistem peredaran darah. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat lagi nggak? Udah ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah. Oke, Sinta, silahkan. Sistem gerak. Oke, sistem gerak. Ada lagi? Masih ada 2 slotnya nih. Sistem pencernaan. Iya, betul. Sistem pencernaan. Ayo, ada satu lagi nih. Ayo, Sistem saraf, Bu. silakan. Ya, betul. Sistem saraf. Jadi, 5 organ dari banyak ya sebenarnya organnya kemarin. Nah, 5-nya itu tadi sudah ada yang disebutkan oleh Adam, sistem pencernaan, sistem pernafasan, kemudian ada yang menyebutkan tadi sistem gerak, ada yang menyebutkan tadi sistem darah, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, nah ada juga sistem saraf. Nah, kira-kira kita nih kan kalau belajar tuh belajar dari yang paling mudah supaya istilahnya bertingkat levelnya. Nah, ada yang tahu kita akan belajar mengenai sistem apa dulu? Kira-kira yang paling mudah itu sistem apa? Ada yang mau berpendapat?
Coba, ada yang tahu nggak kira-kira sistem yang paling mudah itu sistem apa? Nih, saya lagi ngelakuin apa nih? Gerak, Bu. Oke, good. Jadi kita akan belajar dulu tentang sistem gerak. Yang paling mudah ya. Nah, saya mau share screen dulu. Sebentar. Share screen saya sudah terlihat belum? Silahkan ngangguk kalau misalnya sudah terlihat. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sama seperti biasanya, ini saya menggunakan AirPod. Kalian bisa join AirPod-nya nanti saat kita melakukan time to climb. Seperti biasa ya, selalu ada time to climb di ending dari sesi pertemuan kita. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu lewat Zoom-nya. Nah, kita masuk ke pembelajaran mengenai struktur dan fungsi dari tulang, otot, dan sendi. Sebetulnya apa sih, bagaimana sih kok manusia itu bisa bergerak? Nah, kita akan pelajari di sini. Oke, baik. Di sini kita ada peta konsepnya. Nah, peta konsepnya itu dia ada kita belajar tentang tulang, penyusun rangka tubuh, kemudian nanti setelah kita belajar tentang tulang-tulang yang ada di tubuh nih, kita belajar tentang persendian. Persendian itu hubungan antara tulang dengan tulangnya. Nah, nanti persendian itu ada di sini sendi mati, kemudian ada sendi gerak, dan ada sendi kaku. Nah, lalu setelah kita belajar tentang tulang dan persendiannya nih, kita belajar tentang otot. Kita belajar nih, bagaimana sih otot itu bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, kemudian setelah kita sudah belajar tentang tulang dan ototnya, kita belajar tentang gangguan-gangguan yang ada pada sistem gerak. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang tulang dan persendiannya dulu. Untuk yang otot dan gangguan pada sistem geraknya itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk ke macam dari alat gerak. Macam dari alat gerak ini dia terbagi menjadi dua. Pasti kalian sudah belajar sebelumnya di SMP, di SD. Nah, alat gerak itu ada dua, ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, untuk yang pasif itu adalah tulang, sedangkan yang aktif itu adalah otot. Nah, kenapa dinamakan yang pasif? Karena tulang itu dia tidak bergerak sebetulnya. Jadi tulang itu hanya diam. Tapi yang menggerakkannya itu adalah otot. Jadi tanpa adanya otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari rangka nih. Nah, fungsi dari rangka ini yang pertama itu ada melindungi bagian tubuh yang vital. Nah, kenapa sih disebut melindungi bagian tubuh yang vital? Jadi tulang kalian itu kan keras ya. Nah, dia itu bisa digunakan untuk penahan dari benturan. Misalnya contohnya itu adalah tulang tengkorak kalian. Nih, di dalam tulang tengkorak kalian itu kan ada otak ya. Nah, otak itu dia itu lembek. Jadi kalau misalnya terbentur, nah kalau terbentur otaknya itu kan bisa cedera. Supaya tidak mudah cedera, otaknya itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Coba bayangin kalau misalnya kalian nggak ada tulang tengkoraknya nih. Jadi di kepala itu isinya langsung otak. Terus misalnya kalian naik sepeda. Habis naik sepeda, terus ternyata nanti jatuh. Nah, kalau jatuh nanti kalau nggak ada otak, kalau nggak ada tulang tengkoraknya, nanti kan dia jadi gepeng. Nah, nanti bisa jadi kepalanya bisa peyang. Nah, itu kan nggak lucu. Jadi untuk salah satu dari fungsi rangka itu adalah melindungi bagian tubuh yang vital seperti otak tadi. Selain itu kalau di tulang rusuk nih, tulang rusuk melindungi apa aja? Ada yang bisa menyebutkan tulang rusuk melindungi apa aja? Ada yang memberi pendapat? Ayo, tulang rusuk melindungi organ apa? Paru-paru, Bu. Paru-paru ya. Oke, paru-paru. Satu lagi deh, melindungi organ apa? Satu lagi selain paru-paru. Jantung bukan, Bu? Oke, good. Jadi kalau tulang rusuk itu melindungi jantung dan melindungi paru-paru. Seperti itu. Kita lanjut
ke yang fungsi kedua nih, yaitu tadi tempat melekatnya otot. Karena apa? Karena mereka satu kesatuan nih, sistem gerak. Mereka kerjanya barengan. Nah, ototnya ini dia melekatnya itu pada si tulang supaya si ototnya ini bisa menggerakkan tulangnya. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih nama dari hubungan otot dengan tulang? Kemarin ada dua, ada ligamen, ada tendon. Yang mana? Yang melekatnya tulang dengan otot? Ligamen atau tendon? Ayo, ingat nggak? Tendon. Iya, betul. Tendon. Bagus sekali ya, MIPA 1 masih ingat. Nah, jadi kalau si otot-otot yang ada di tulang, otot-otot itu melekatnya menggunakan tendon. Jadi kalau misalnya kalian bergerak nih, bergerak seperti ini sebenarnya yang geraknya itu adalah otot kalian. Nih, kalian ngeliat gini, nah ini bergerak seperti ini sebenarnya yang gerakin adalah otot. Nah, tulangnya itu bergerak karena tertarik tadi di hubungannya dengan si otot melalui tendon, seperti itu. Nah, lalu dia untuk menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Nah, memberi bentuk tubuh ini itu maksudnya seperti apa? Kalian pernah lihat manusia kan? Pernah lihat kucing juga kan? Nah, manusia sama kucing itu, walaupun mereka sudah jadi fosil, atau misalnya sudah tinggal rangkanya saja, itu nggak akan ketukar gitu. Misalnya ada kuburan kucing, terus waktu digali, oh ini mayat manusia. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Pasti semuanya bilang, oh ini mayat kucing. Karena dari rangkanya saja kita sudah tahu bentuknya itu seperti apa. Makanya itu kenapa kalau misalnya arkeolog nih, dari rangkanya dinosaurus aja nih, mereka bisa bedain gitu. Oh ini dinosaurusnya yang T-Rex. Oh ini dinosaurusnya itu yang Triceratops. Karena dari rangka tulangnya saja itu kita bisa membayangkan bentuknya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tempat diproduksinya sel darah merah nih. Fungsi keempat, tempat diproduksinya sel darah merah. Kalian pernah makan ayam? Di sini ada yang pernah makan ayam? Oke, pernah ya. Nah, kalian pernah gigitin tulangnya? Gigitin tulangnya sampai kelihatan sumsumnya yang warnanya merah kehitaman? Pernah lihat atau iseng motek gitu tulangnya? Pernah ya? Nah, itu yang warna merah kehitaman itu adalah sumsum dari tulang. Nah, sumsum dari tulang itu kenapa berwarna merah kehitaman? Itu karena dia adalah blood stem cell. Kemarin kita udah belajar ya, blood stem cell itu adalah sel meristematik. Sel meristematik itu berarti sel yang bisa berubah ya, masih ingat ya? Nah, sel yang bisa berubah menjadi darah, blood stem cell. Jadi sel meristematik yang bisa berubah menjadi darah. Nah, kalau di tulang itu disebut sumsum merah. Nah, selanjutnya itu ada sebagai alat gerak pasif yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, lalu selain sebagai alat gerak pasif, dia juga untuk menyimpan mineral. Kenapa untuk menyimpan mineral? Kalau misalnya kalian beli susu nih di iklan-iklan itu biasanya bilangnya kaya akan kalsium. Nah, kalsium ini merupakan salah satu mineral. Contohnya adalah kalsium dan fosfor ya, di sini ada tulisannya. Nah, kalsium itu dia disimpannya di mana? Dia disimpannya itu di tulang. Makanya kalau misalnya kalian beli susu biasanya nanti iklannya bisa membuat tulang lebih kuat. Nah, salah satunya itu yang susu, biasanya susu untuk orang yang sudah tua, itu dia kaya akan kalsium supaya mengurangi kos-kosan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanya untuk fungsi rangka? Ada yang mau ditanya dulu atau enggak? Kalau sudah mengerti, silakan untuk mengangguk. Oke, sudah mengerti ya. Kita lanjut ke jenis-jenis dari tulang. Nah, jenis-jenis dari tulang itu kita bisa lihat di sini ada
ada berdasarkan bentuknya dan ada yang berdasarkan sel penyusunnya. Nah, untuk yang berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam. Ada pipa, ada yang pipih, dan ada yang pendek. Nah, untuk yang pipa ini tulang-tulang yang sering kalian lihat. Yang biasanya kalau di kartun tulang itu selalu digambar seperti ini ya. Nah, tulang pipa ini dia seperti namanya berbentuk seperti pipa atau silindris. Nah, adanya di mana? Adanya itu contohnya di lengan atas kalian, lalu juga ada di tulang paha kalian. Seperti itu. Yang tulang yang panjang-panjang biasanya dia ada di tulang yang ini ya, alat gerak kayak tangan, terus ada di kaki tadi. Kemudian di sini ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini dia itu contohnya ada pada tulang belikat kalian. Kalau kalian pegang pundak kalian bagian belakang, nah di situ ada yang disebut dengan tulang belikat. Nah, tulang belikat ini dia bentuknya seperti ini, agak memipih. Nah, selain di tulang belikat itu di mana? Selain di tulang belikat yang dia bentuknya pipih itu ada di tulang tengkorak kalian. Nah, tulang tengkorak kalian itu dia karena harus bolong ya di dalamnya, jadi tulang tengkorak itu enggak full bulat gitu, tapi dia bulat di dalamnya itu ada rongganya. Nah, rongganya itu karena ada rongga kan berarti kan tulangnya itu hanya kayak lapisan gitu, jadi dia itu bentuknya pipih seperti itu. Jadi contohnya untuk tulang pipih ada 2, ada tulang belikat dan ada tulang tengkorak. Nah, setelah itu ada yang tipenya itu pendek. Nah, untuk yang pendek ini dia contohnya itu, ini ada yang tahu ini tulang apa kira-kira? Ada yang tahu nggak ini tulang apa? Ada yang tahu? Ruas tulang belakang, Bu. Oke, betul sekali Putra. Ini adalah ruas tulang belakang. Jadi tulang pendek kalian itu ada di ruas tulang belakang dan juga ada di pergelangan tangan kalian. Di pergelangan tangan kalian, jadi kan lengan ini bentuknya itu kan yang pipa. Nah, kemudian nanti di telapak sini itu juga bentuknya itu pipa kecil-kecil gitu, tapi lebih kecil ya kalau dibandingkan sama yang di lengannya. Di antara keduanya ini nanti ada tulang kecil-kecil di sini, tulang pendek. Nah, itu kenapa tangannya bisa kayak gini, bisa bergoyang-goyang. Nah, kemudian kita masuk ke yang sel berdasarkan penyusunnya. Nah, untuk yang sel berdasarkan penyusunnya ini sudah kita bahas kemarin ya, perbedaan dari tulang keras sama beda dari tulang rawan. Nah, perbedaannya itu dilihat dari selnya sama dilihat dari matriksnya. Untuk selnya namanya yang tulang keras itu osteosit, dari kata osteon, tulang. Kemudian kalau yang tulang rawan itu namanya kondrosit. Nah, setelah itu untuk matriksnya bedanya itu kalau yang si tulang keras itu kolagennya itu sedikit. Sedangkan dia yang banyak itu adalah garam mineralnya. Garam mineral tadi ada kalsium ya contohnya. Nah, setelah itu kalau yang si tulang rawan itu dia yang banyak itu kolagennya. Yang sedikit itu garam mineralnya. Jadi perbedaannya itu hanya di jumlah dari kolagen serta jumlah dari si garam mineralnya. Kan kita kemarin sudah belajar ya, kalau kolagen itu sebetulnya itu adalah serat. Nah, karena dia itu bentuknya adalah serat, jadi dia lebih elastis. Makanya kalau tulang rawan itu lebih elastis. Contohnya itu ada di telinga kalian. Telinga kalian bisa ditekuk, nah itu dia karena elastis. Kita lanjut ke anatomi dari tulangnya. Saya perbesar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar anatomi tulang, tapi yang kita pelajari itu adalah satu osteon. Nah, masih ada yang ingat satu osteon itu semana? Satu osteon itu adalah satu lingkaran segini ya. Ini kemarin yang kita pelajarin. Nah, saya mau perbesar tampilannya menjadi terlihat satu tulang. Nah,
tulang ini dia bentuk tulang kalau lagi di dissection atau sedang dibedah. Misalnya kalau nanti kalian jadi ahli forensik nih, ahli forensik, terus kalian menemukan pembunuhan, tapi pembunuhannya itu hanya yang kalian lihat itu hanya tulangnya. Nah, bagaimana membedah tulangnya nanti? Itu nanti juga akan kita pelajari di materi ini, di materi sistem gerak ini. Nah, kita nanti akan ada virtual lab. Nah, virtual lab-nya itu nanti kita belajar apa saja sih barang-barang, apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pembedahan tulang. Ya walaupun nggak sepenuhnya terlihat seperti real ya, tapi seenggaknya kalian mendapatkan bayangan bagaimana sih cara kita membedah tulang. Jadi membedah tulang ini, kalau kalian mau membedah seperti ini kan dipotong ya, dibelah jadi dua, itu kalian membutuhkan gergaji. Jadi tulangnya nanti digergaji. Nah, setelah digergaji nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk bagian-bagian dari tulang, bagian-bagian dari tulang itu terbagi ada yang namanya epifisis dan ada diafisis. Nah, kalau kalian lihat di sini, di epifisis itu ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Karena nama dari epi sendiri artinya itu tepi. Jadi di ujung sama di ujung itu namanya epi, sedangkan yang di tengah namanya diafisis. Oke? Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk yang atas, itu kalian lihat namanya adalah proksimal. Sedangkan kalau yang bawah namanya itu distal. Nah, nama-nama proksimal sama distal ini merupakan bahasa Latin. Nah, kalau proksimal itu artinya adalah dekat dengan torso atau tubuh. Sedangkan kalau distal artinya itu jauh dari tubuh atau torso. Jadi mulai masuk ke sistem organ, kalian mulai masuk menggunakan bahasa-bahasa Latin. Nah, biasanya kalau kalian nanti UN atau kalian nanti mau ikut SBMPTN atau ujian utul dan kawan-kawannya, untuk materi sistem-sistem seperti ini biasanya sudah mulai menggunakan bahasa Latin, sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia lagi. Jadi kita sedikit-sedikit kita mulai belajar apa sih arti dari proksimal, apa arti dari distal, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk proksimal tadi itu dekat dengan tubuh, sedangkan distal itu jauh dari tubuh. Seperti itu. Biasanya untuk mudahnya kalian ingat proksimal itu yang atas, distal yang bawah. Itu ya. Nah, kita masuk ke bagian nama-nama bagiannya. Nah, di sini di lapisan paling luar kalian itu bisa menemukan periosteum. Nah, periosteum itu yang mana? Periosteum itu sebetulnya adalah lapisan jaringan ikat yang menutupi si tulangnya. Jadi ini kalau saya perbesar, ini sudah diperbesar ya. Nah, ini tuh ada lapisan tipis. Mungkin di gambarnya tidak begitu terlihat. Nah, lapisan tipis itu disebut dengan periosteum. Lalu nanti di atas ini ada yang warnanya biru-biru kan? Nah, ini biasanya cuma ada di bagian epifisisnya. Di sini dan di sini. Ini ada nih, ini kalau yang kelihatan yang di distal. Nah, yang warnanya abu-abu keabu-abuan ini sebetulnya adalah tulang rawan. Jadi tulang rawan itu juga ada di persendian kalian. Nanti kan ini antar tulang ini kan ketemu sama tulang lagi kan. Nah, itu dia di antara tulang ini ada tulang rawan. Nah, ini. Untuk apa kira-kira si tulang antar tulang ini kok ada tulang rawannya? Nah, itu karena kan kalau tulang ketemu tulang itu kan nanti kan saling bersentuhan ya. Kalau misalnya kalian bergerak itu saling bersentuhan gitu, supaya dia menghindari cedera tulangnya ketemu tulang tabrakan gitu, jadi ada tulang rawannya. Karena tulang rawan itu kan lebih lentur. Jadi dia sebagai bantalan tulangnya. Nah, kita masuk lagi ke dalam ini ada yang disebut dengan jaringan tulang spons. Ini
spongy bones ini dia dinamakan spongy bones karena apa? Karena ya bentuknya, lihat bentuknya. Dia bolong-bolong ya bentuknya, jadi disebut spongy atau sponge. Nah, sponge itu kan dia kalau kalian punya busa di rumah, nah busanya itu kan ada bolong-bolongnya, sama seperti tulang sponge. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam ini, dia ada ruangan, ada celah, ini celah ya. Nah, celahnya ini berisi apa? Celahnya ini berisi sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulangnya nih. Celah di sini. Nah, ini ada sumsum tulangnya yang warnanya kuning. Nah, lalu di sini juga ada nih, ada si pembuluh darahnya. Kemudian ini yang tadi periosteum, yang jaringan ikatnya. Nama lainnya adalah Sertei fiber. Nah, lalu nih, kalian yang perlu kalian ingat, di sini ada cakram epithel. Nah, cakram di sini kan disebutnya epithel line. Nama bahasa Indonesianya itu adalah cakram epiphysis. Jadi di antara epiphysis sama diaphysis itu ada celah. Nah, celahnya ini terlihat seperti garis, walaupun tidak begitu terlihat. Di sini kalian pasti bisa ada seperti terlihat ya, terlihat seperti garis nggak? Terlihat garis seperti ini nggak? Ada garisnya ya. Nah, ini adalah cakram epiphysis. Nah, cakram epiphysis itu gunanya untuk apa? Cakram epiphysis itu gunanya untuk melakukan perpanjangan tulang. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih waktu kecil pasti kan misalnya tingginya baru 100 cm lah ya. Nah, waktu dari kalian tingginya 100 cm ke sekarang yang misalnya sekitar 150 sampai 170-an lah ya. Nah, itu pasti kan tingginya bertambah. Nah, berarti tulangnya melalui proses pemanjangan. Nah, bagian mana yang melakukan pemanjangan? Saya clear drawing dulu ya. Nah, bagian mana yang melakukan pemanjangan? Bagian yang melakukan pemanjangan itu adalah cakram epifisisnya. Nah, cakram epifisis ini nanti akan melakukan pemanjangan seperti ini, sehingga nanti yang panjang itu adalah diafisisnya. Jadi yang panjang, imbasnya itu diafisisnya menjadi panjang. Mengerti nggak? Imbasnya dari pertambahan cakram epifisis adalah diafisisnya memanjang. Nanti ada kita gambarannya, nanti saya jelaskan menggunakan gambar itu saja ya, supaya lebih terbayang. Kita lanjut dulu untuk yang anatomi tulangnya. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan, ada epifisis sama ada diafisis bagiannya. Kemudian yang si epifisisnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang proksimal sama ada yang distal. Kita lanjut lagi. Nah, di sini, ini ada penulangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi waktu kalian masih janin nih di dalam kandungan mama, nah itu nggak mungkin kan kalian langsung tulang gitu. Jadi pertama janin itu kalau kalian tahu itu dia lembek karena tulang-tulangnya itu terbentuk dari jaringan kartilago atau tulang rawan. Kemarin kita sudah belajar ya, jaringan yang ada pada janin itu adalah jaringan kartilago hialin. Nah ini jadi kalau kalian lihat nih, saya perbesar dulu supaya terlihat sama kalian. Nah, kalau kalian lihat di yang 9 minggu pertama, tulangnya itu hampir keseluruhannya tertutup oleh kartilago hialin. Tapi dia sudah muncul di bagian tengahnya itu ada pusat ossifikasi primer. Ossifikasi itu adalah penulangan. Jadi yang awalnya tulang rawan, dia nanti akan berubah menjadi tulang keras. Seperti itu. Nah, dari pusat ossifikasi primer ini nanti dia akan membentuk jaringan spons terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbentuk jaringan sponsnya nih. Nah, saat dia membentuk jaringan spons, nanti kan sudah mulai nih
ada rongga kan, sehingga pembuluh darah nih sudah mulai masuk ke dalam si jaringan tulangnya. Nah, dia mulai ada pembuluh darahnya itu saat usianya itu 3 bulan. Nah ini ya, kalian lihat nih pembuluh darahnya nih. Nah, setelah dia 3 bulan, saat dia melakukan penulangan, itu dia tidak hanya terjadi penulangan di diafisisnya saja, tapi dia nanti juga akan terjadi penulangan di bagian epifisisnya. Nah, dia penulangan di epifisis ini disebut dengan pusat osifikasi sekunder. Kalau yang tadi disebut primer, karena kan dia pertama nih, ya kan? Pusat penulangan yang pertama. Nah, habis itu terbentuk pusat penulangan yang kedua. Makanya disebut pusat osifikasi sekunder. Sekunder kan artinya yang kedua. Nah, nanti kan di sini berarti udah menjadi tulang keras. Di sini juga udah jadi tulang keras. Nah, nanti seperti ini bentuknya kan. Ini sudah tulang keras yang tadi spongy bone. Ini juga tulang keras. Nah, di sini juga udah jadi tulang keras kan. Nah, berarti sisanya ada di mana? Sisanya ini yang tadi saya bilang, cakram epifisis. Nah, cakram epifisis ini yang nantinya akan melakukan pemanjangan itu. Jadi kalian tadi saya bilang, dia kan nanti akan memanjangkan seperti ini. Oke. Tapi nanti yang kelihatan memanjang dari tadi apa? Diafisisnya. Lihat, yang terlihat lebih panjang diafisisnya. Tapi pusat pemanjangannya itu dari si cakram epifisisnya. Bisa dimengerti nggak? Jadi karena cakram epifisisnya itu terus membelah, oke, terus membelah, akhirnya diafisisnya menjadi lebih panjang. Seperti itu, bisa dimengerti? Silahkan mengangguk kalau mengerti. Oke, bagus. Jadi nanti kalau misalnya ditanya apa sih yang membuat tulang itu bisa memanjang? Yang membuat tulang itu bisa memanjang adalah cakram epifisis. Nah, kalau misalnya kalian laki-laki, cakram epifisis itu dia masih bisa terus memanjang sampai kalian sekitar usia 22 tahun. Sekitar usia 20 sampai 22 tahun. Tapi kalau misalnya kalian itu perempuan, kalau kalian perempuan, cakram epifisis ini dia cenderung lebih cepat nih untuk berhenti tumbuhnya. Nah, kalau kalian perempuan sekitaran umur 18 sampai 20 tahun saja. Nah, untuk perempuan itu sebetulnya ada nih life hack-nya supaya kalian itu bisa tinggi. Nah, untuk yang perempuan, kalau kalian misalnya sudah haid nih, haid misalnya di usia 12 tahun. Nah, dia melakukan pertumbuhan, kalau perempuan itu pertumbuhannya itu pesat, itu saat 1 tahun sampai 2 tahun setelah haid. Jadi misalnya tadi dapat haidnya umur 12 tahun, nah dia pertumbuhannya itu pesat itu di umur 13 sampai 14 tahun. Nah makanya kenapa perempuan kalau misalnya sudah dapat haid nih, misalnya ada saudara kalian atau misalnya kalian sendiri perempuan yang sudah dapat haid atau baru dapat haid, itu kalian konsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya benar-benar maksimal itu pertumbuhannya di 1 sampai 2 tahun setelah haid itu. Nah, nanti kalau sudah terlewat nih masa yang pesatnya tadi pertumbuhannya, nanti pertumbuhan perempuan itu tingginya akan menjadi melambat. Maksudnya jadi tidak secepat biasanya yang tadi setelah haid itu. Makanya kalau perempuan itu kalau biasanya udah lewat 2 tahun setelah haid, jarang ada perempuan yang bisa nambah tinggi sampai 5 cm. Nah, karena pertumbuhan perempuan itu jadi lebih lamban. Beda kalau yang laki-laki tadi masih bisa tumbuh terus sampai dia usianya 22 tahun. Dia lebih istilahnya itu lebih konstan lah ya untuk pertumbuhannya, dia bisa bertumbuh terus sampai usia 22 tahun. Kalau perempuan tadi life hack-nya 1 sampai 2 tahun setelah haid
Makan yang banyak supaya cepat tinggi. Nah, setelah itu pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Kalau perempuan memang seperti itu. Bisa dimengerti atau ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Silahkan. Baik, Silahkan nih. sebelumnya. Oke, silahkan Nabil. Yang ini. Baik, sudah. Oke. Nabil mau tanya apa? Enggak, langsung. Oh, Nabil mau baca slide-nya aja? Iya. Oke, silahkan dibaca dulu Nabil. Nanti ini PPT-nya juga akan saya berikan di BCR supaya kalian bisa pelajari materinya lebih lengkapnya lagi. Seperti itu ya. Oke, kita berikan waktu dulu untuk Nabil untuk membacanya. Nah, jadi saya jelaskan lagi ya untuk epifisis. Bagian dari tulang itu ada epifisis dan ada diafisis. Nah, untuk diafisis itu dia yang bagian tengahnya. Kemudian untuk yang epifisis itu di bagian kedua ujungnya. Nah, untuk diafisis itu namanya ada yang proksimal dan ada yang distal. Nah, di bagian yang diafisis itu yang tempat ada rongganya. Yang rongganya itu berisi sumsum. Seperti itu. Sudah bisa dimengerti, Nabil? Sudah. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ke anatomi tulang kas. Ini sudah kita pelajari ya kemarin. Mungkin ada kemarin itu beberapa yang tidak bisa join atau misalnya sakit. Saya akan jelaskan lagi di sini. Nah, kita lihat langsung dari gambarnya. Nah, untuk yang kemarin kita pelajari itu adalah satu osteon atau satu sistem harddisk. Nah, kalian lihat di bagian yang bulat ini. Nah, di bagian tengahnya itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya untuk menyalurkan nutrisi sesuai dari fungsi darah itu sendiri ya. Darah itu kan membawa nutrisi. Nah, setelah itu nanti di sini ada lingkaran-lingkarannya. Nah, lingkaran-lingkaran ini bentuknya sama seperti lingkaran tahun yang ada di pohon. Kalian masih ingat kan lingkaran tahun yang ada di pohon? Itu berlapis-lapis kan? Nah, lapisan ini disebut dengan lamela. Nah, kemudian di sini kalian kalau lihat ada seperti akar-akar. Saya tunjuk lagi. Sebentar. Nah, ini ada yang kayak akar-akar gini. Nah, akar-akar ini disebut dengan kanalikuli. Nah, kemudian di kanalikuli ujungnya ini nanti ada lakuna atau ruangan. Nah, di dalam ruangannya itu nanti ada osteosit yang warna kuning ini. Nah, ini adalah selnya. Kalau misalnya kalian bayangin ya, kalian bayanginnya itu ada orang yang mau order GoFood. GoFood kan makanan. Jadi nanti dari tengah nih, dari si saluran dari si pembuluh darah itu tadi kan memberikan nutrisi atau makanan nih. Nah, dia pertama itu tidak langsung masuk ke dia tidak langsung bertemu dengan si orang yang mau makan. Tapi dia itu melewati celah-celah dulu. Misalnya kalau kalian GoFood-nya itu di apartemen. Nah, kalian harus melewati tangganya dulu kan, lorong-lorong dulu, melewati koridor. Nah, lorong dan koridor itu yang disebut dengan kanalikuli nih, akar-akar ini. Kemudian nanti baru bertemu ruangannya. Ya kan? Baru bertemu ruangannya. Nah, bertemu ruangannya itu disebut dengan lakuna. Nah, nanti kan baru kan singtong, GoFood. Gitu. Nah, yang makan si GoFood-nya itu nanti adalah selnya atau osteositnya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, di sini juga sudah saya tuliskan fungsi-fungsinya nih, ada saluran Harpas yang berisi saraf dan pembuluh darah, lalu di sini ada sel tulang yang osteosit yang tadi makan nutrisinya atau makan GoFood-nya.
Kemudian ada kanalikuli. Kanalikuli ini yang saluran nutrisi untuk osteosit yang tadi koridornya serta tangga-tangga yang tadi itu. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke bagian dari tulang keras. Di sini tadi sudah kita pelajari ya. Jadi tulang keras itu sebetulnya kalau yang tadi kalian lihat itu disebut tulang kompak nih. Yang ini tadi ini kan padat ya, yang tadi osteon gitu-gitu. Nah itu adalah tulang kompak karena dia padat, tidak ada celahnya. Nah di dalam tulang kompak itu nanti kalau kalian masuk ke dalam lagi, itu baru ada yang si tulang sponsnya. Seperti itu. Jadi lapisannya nih kalau dari yang paling luar ini tadi yang lapisan tulang rawannya, kemudian ini ada tulang kompaknya dulu, lalu baru tulang sponsnya. Seperti itu. Jadi ada lapisannya itu ada 3 lapisan ini. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti enggak? Jadi tulang itu pertama lapisan paling luarnya itu ada ini tulang rawan. Nah, kita balik lagi coba ke gambar yang terlihat. Nah, gambar ini. Gambar ini saya perbesar dulu. Jadi ini yang paling luar ini ada tulang rawannya. Nah, tulang kompaknya itu kan kalau kalian lihat gambar ini nggak kelihatan. Sebenarnya tulang kompaknya itu adalah ini, yang lapisan ini. Ini kan kelihatannya seperti tidak bolong-bolong kan. Nah, ini yang tulang kompaknya. Kemudian tulang yang ini, yang bolong-bolong ini disebut dengan tulang spons. Kalau itu dipotongnya kan seperti ini, ya. Nah, sekarang kita coba potongnya itu samping. Kalau kita potongnya ke samping, baru jadinya seperti gambar yang ini. Gitu. Jadi ngerti ya? Jadi ngerti tidak? Sepertinya agak-agak sulit nih untuk memahami. Ya, bisa kalau kalian mengerti silakan ambil. Sudah ya. Sudah ya, sudah dimengerti ya berarti. Nah, kita masuk ke tulang rawan kalau gitu. Nah, tulang rawan ini dia nama selnya tadi itu kan ada kondrosit. Nah, kondrosit ini itu dari mana? Kondrosit itu dari kondroblast. Nah, kondroblast ini berarti adanya sebelum dari kondrosit. Jadi untuk pola pikirnya seperti apa? Pola pikirnya seperti ini. Jadi ada kondroblast dulu. Ada kondroblast dulu, dia itu sel awalnya. Setelah ada kondroblast ini membentuk kondrosit. Nah, kondrosit ini dia itu akan menghasilkan matriks yang disebut dengan kondrin. Jadi kondroblast dulu, baru nanti kondroblast membentuk kondrosit. Nah, kondrosit membentuk kondrin. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama ya, kalau tulang rawan itu dilindunginya dengan lapisan perikondrium yang berfungsi untuk menyuplai makanan bagi si tulang rawan itu sendiri. Kita coba masuk ke jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya kita sudah pelajari ya kemarin. Ada hyalin, ada elastis, ada fibrosa. Nah, untuk di sini ada lokasinya itu ada di mana, kemudian dia itu ada ciri-cirinya seperti apa, ini bisa kalian pelajari lagi untuk mengingat tentang materi yang kemarin. Kita langsung masuk ke anatominya. Nah, untuk anatominya, kita bisa lihat ya, kemarin sudah gitu kita pelajari perbedaannya. Di sini hyalin itu sama ya, hampir mirip dengan si fibrosa. Kenapa kok dia hampir mirip nih? Nah, miripnya itu karena dia sama-sama menggunakan matriksnya itu terisi oleh si serat kolagen. Ini di sini, serat kolagen. Bedanya apa? Kalau kalian perhatikan baik-baik nih, gambar yang si fibrosa. Fibrosa ini serat kolagennya itu kelihatan seperti ada kayak alur garis-garisnya. Ya, kalau yang ini kayak nggak ada alur-alur garisnya gitu kan. Serat
serat kolagen yang ada pada si tulang rawan fibrosa, dia itu serat kolagen kasar. Kalau yang ada pada hialin itu serat kolagen halus. Sedangkan untuk elastik, elastik ini beda sendiri. Kenapa? Karena sesuai namanya elastik. Dia tersusun dari serat elastis. Nih, serat elastis. Nah, untuk ininya sama ya, sama-sama kondrosit semua untuk selnya. Yang membedakan adalah tadi matriksnya. Yang satu ini matriksnya itu kolagen halus, yang ini matriksnya elastin, yang ini matriksnya kolagen kasar. Seperti itu. Oke, untuk kemarin juga sudah saya jelaskan ya fungsinya. Saya sudah jelaskan lokasinya juga. Nah, di sini juga ada nih untuk tabel perbedaannya, kalian bisa pelajari lagi ya. Dan di sini nih kalian lihat nih dari semuanya mana yang paling elastis. Yang paling elastis itu ada di elastin sama ada di hialin. Nah, kalau hialin itu kan contohnya ada di janin. Nah, selain itu ada di mana? Ada di sendi, ada di saluran pernafasan, sama ada di ujung tulang rusuk. Nah, kalau elastis adanya pada telinga, ada pada laring, ada pada epiglotis juga. Nah, kalian bisa pegang telinga kalian kan? Telinga kalian bisa ditekuk, tadi saya sudah bilang ya. Nah, itu karena tulangnya tersusun dari tulang rawan. Lalu untuk fibrosa, dia adanya di mana? Adanya di antar ruas tulang belakang. Kita langsung masuk ke tulang penyusun rangka nih. Nah, tulang penyusun rangka itu terbagi menjadi 3. Ini ada tulang tengkorak, lalu ada rangka badan, sama ada anggota gerak. Namanya nanti biasanya kalau kalian UN atau misalnya PTN, saya jelaskan lagi namanya pasti bukan menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya menggunakan bahasa Latin. Nah, bahasa Latinnya itu apa? Yang tengkorak kepala ini disebut dengan rangka aksial. Rangka aksial. Kemudian yang rangka badan disebut dengan torso. Nah, untuk yang rangka anggota gerak itu disebut dengan rangka apendikular. Seperti itu. Itu nama bahasa Latinnya. Nah, kita masuk dulu ke yang tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini kalian lihat, nah ada banyak ya nama-namanya, dia tersusun dari banyak tulang. Nah, ini tidak perlu kalian hafalkan semua. Kalian cukup tahu saja nih, misalnya mana yang tulang dahi, mana yang tulang ubun-ubun, mana yang pelipis. Kalian yang harus kalian hafalkan, itu sedikit-sedikit kalian hafalin ini namanya, nama bahasa Latinnya. Karena nanti takutnya ditanya seperti ini. Dikasih gambar foto kerangka tengkorak nih. Terus ditanya mana yang disebut dengan bagian temporal misalnya. Mana yang disebut dengan occipital, seperti itu. Jadi sedikit-sedikit nanti kalian explore untuk nama-namanya kalian hafalkan, supaya nanti mempermudah kalian kalau misalnya mengerjakan soal yang menggunakan bahasa Latin. Nah, di sini ada nih untuk yang ditunjuk-tunjuknya. Kalian bisa lihat ya, nanti kalian baca sendiri. Kalian kalau mau hafalkan silahkan kalian hafalkan mana yang mana, tapi untuk mudahnya biasanya kalau ya lokasinya itu sesuai dengan namanya. Misalnya tulang mata ya pasti adanya di mata. Nggak mungkin tulang mata ada di dahi. Seperti itu. Ini cukup mudah ya. Kalau pertama itu kalian hafalkan dulu dengan nama bahasa Indonesianya, kemudian kalian hafalkan untuk yang nama Latinnya. Kita lanjut ke yang tulang rangka badan. Nah, tulang rangka badan itu terdiri dari apa saja? Nah, tulang rangka badan itu pertama ada tulang vertebrae, lalu ada ini tulang rusuk. Nah, tulang vertebrae sendiri dia itu tersusun dari 7 ruas tulang leher, lalu ada 12 ruas tulang punggung, nah, lalu ada 5 ruas tulang pinggang, lalu ada 5 ruas lagi tulang kelaka, dan 4 ruas tulang ekor.
Nah, jadi kalau misalnya ditanya manusia itu punya ekor atau tidak, jawabannya manusia punya ekor. Tapi ekornya tidak berkembang. Jadi ekor kita kalau di monyet itu kan ekornya keluar ya, panjang gitu kan. Nah, kalau di kita, itu ekornya tidak berkembang. Jadi kita tidak punya ekor. Itu. Nah, lalu kita masuk nih ke tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini dia terbagi menjadi ada 7 pasang rusuk sejati, terus ada 3 rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Kenapa disebut dengan rusuk sejati? Karena tulang rusuknya ini langsung terhubung dengan tulang dadanya. Sedangkan kalau yang rusuk palsu itu ada 3. Nah, jadi 3 ini dia terhubung dulu menjadi 1, baru satunya itu ketemu sama tulang dadanya. Nih, saya perbesar. Ini dia nih, dia terhubung dulu menjadi 1, baru satunya ini menempel jadi 1 dengan si yang bagian atasnya ini. Nah, di sini juga ada 2 rusuk tulang melayang. Kalian pernah tahu yang mau oplas jadi Barbie? Nah, kalau oplas yang jadi Barbie, namanya Barbie ya, itu kan pasti badannya hourglass ya. Nah, mereka biasanya itu melakukan operasi pemotongan rusuk. Jadi tulang rusuknya itu dipotong, digergaji gitu. Bagian mana yang dipotong? Nah, bagian yang tulang rusuk melayang tadi. Jadi bagian yang tulang rusuk melayang tadi ini dipotong, jadi badannya itu bisa lebih ramping. Serem ya kalau misalnya mau oplas-oplas seperti itu. Coba bayangin tulang rusuknya dipotong menggunakan gergaji gitu kan. Nah, kita lanjut ke bagian rangka tubuh. Masih di rangka tubuh. Nah, di sini ada yang lain selain tadi ada rusuk, kemudian ada tulang belakang, yaitu adalah tulang gelang bahu. Itu yang ada di bagian sini yang tadi tulang belikat kalian. Nah, dia tersusun dari ada tulang belikat nih ya. Nah, lalu untuk selanjutnya ada tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul ini tersusun dari tulang usus, tulang panggul, dan tulang duduk serta tulang kemaluan. Nah, kita lanjut untuk yang sekalian rangka tubuhnya. Nah, yang rangka tubuhnya ini ada yang di tangan dan ada yang di kaki. Jadi kalau yang di tangan itu dari tulang lengan atas nih, lengan atas. Dari lengan atas ini masuk ke pengumpil. Pengumpil itu yang setara dengan jempol. Lalu ada juga yang sampingnya itu tulang hasta. Yang tulang hasta ini setara dengan kelingking. Lalu ada tulang pergelangan tangan sama tulang jari tangan dan tulang telapak tangan nih. Ini adalah anggota gerak atas. Lalu untuk anggota gerak bawahnya ada apa? Untuk anggota gerak bawahnya itu mulai dari tulang paha. Nanti di sini ada nih tulang tempurung lutut, terus ada tulang betis ini yang kecil, dan ada tulang kering yang besar. Nah, lalu ada tulang pergelangan kaki masuk ke tulang telapak kaki sehingga sampai ujung ada tulang jari kaki. Seperti itu. Untuk rangka ada yang mau ditanyakan dulu? Ini full rangka tubuh manusia. Di sini udah ada ya nama-namanya, bisa kalian hafalkan dari sini juga. Ini ada tulang dada itu namanya itu sternum, kemudian ada tulang lengan atas namanya humerus. Kemudian ada yang pengumpil sama ada hasta, radius ulna. Seperti itu. Sedikit banyak kalian hafalkan, nggak harus semua, tapi mungkin yang sering keluar aja. Biasanya yang sering keluar itu ada radius ulna, kemudian femur, fibula, tibia, itu yang tulang-tulang seperti itu kalian sedikit banyak harus sudah hafal saat nanti kalian mengerjakan ujian. Ada yang mau ditanya dulu atau tidak? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke persendian. Nah, persendian ini dia adalah hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang ini ada dibedakan menjadi 3 jenis. Ada sinartrosis, amfiartrosis, sama diartrosis. Sinartrosis ini adalah sendi mati. Yang disebut dengan sendi mati itu ini, sinartrosis.
Kemudian amfiartrosis ini yang disebut dengan sendi kaku. Nah, kalau yang diartrosis ini adalah sendi yang bebas, bisa bergerak dengan bebas. Nah, kita masuk dulu langsung ke contohnya. Nah, untuk yang synartrosis tadi saya sudah bilang sendi mati. Sendi mati berarti dia tidak bisa melakukan gerakan. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di sendi, namanya itu sutura, hubungan antara tulang tengkorak kalian itu ada di kepala. Nah, ini disebut dengan sutura nih. Yang garis ini, garis kan ini tulang ketemu dengan tulang. Nah, itu kan berarti kan sendi kan. Disebut dengan sutura. Sutura ini termasuk ke dalam sendi synartrosis. Lalu di sini ada sendi amfiartrosis. Itu yang di mana? Itu di sini nih. Kalau kalian lihat di antara dua tulang kemaluan itu ada sendi namanya symphysis pubis. Dia bergeraknya itu pas kapan? Dia bergeraknya itu misalnya kalau di perempuan saat melahirkan. Nah, saat melahirkan itu kan nanti kepala bayinya itu kan melewati lingkaran ini kan. Nah, kalau misalnya pas di bagian yang paling besar, nah kepala itu kan ada yang di sini kan agak kecil, kemudian kan agak membesar kan di sini, terus nanti kan kecil lagi gitu kan. Nah, pasti kan dia membutuhkan istilahnya merenggang. Saat perempuan melahirkan, nah nanti bagian sini akan bergerak istilahnya agak merenggang gitu, agak terbuka gitu, supaya bayinya bisa lewat. Itu. Kalau yang diartrosis ini kalian pasti sudah sering belajar ya untuk yang sendi-sendi kayak sendi pelana, sendi peluru, kemudian ada sendi engsel, itu sudah pernah belajar ya? Sudah pernah belum? Sudah ya? Nah, kita langsung masuk deh ke sendi-sendi yang diartrosis ini. Nah, sendi diartrosis ini ada sendi peluru, itu contohnya ini ada di tulang antara tulang paha nih dengan tulang pinggul kalian. Ini ada sendinya. Nah, sendinya itu bisa memutar ya ke segala arah. Lalu untuk yang di jempol, yang kedua itu adalah sendi pelana. Sendi pelana ini dia bisa bergerak dua arah. Makanya jempol kalian bisa ke depan, sama bisa ke samping. Tapi kalau misalnya kalian dorong ke belakang, itu nggak bisa. Ada nggak yang bisa jempolnya ke belakang? Coba, ada nggak yang bisa jempol ke belakang? Nggak ada ya? Oke. Tapi sebagian orang ada yang jempolnya bisa ke belakang. Nah, itu biasanya dia sangat-sangat elastis. Makanya jempolnya itu bisa ke belakang. Nah, kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel contohnya ada di mana? Contohnya ada di lengan kalian. Kalau kalian misalnya angkat barbel, nah, itu kan kebuka. Nah, itu dia sendi yang bergerak adalah sendi engsel. Lalu ada sendi elipsoid ini, dia melakukan gerakan meluncur, itu contohnya di sini tadi. Nah, lalu ada sendi putar. Nah, sendi putar itu ada di mana? Sendi putar itu ada di leher. Nah, leher kalian itu bisa bergerak ke kanan, ke kiri, berputar. Tapi nggak bisa ya kalau 380 derajat. Kalau 380 derajat itu yang bisa hanya burung hantu. Nah, lalu ada yang terakhir sendi geser. Sendi geser itu ada di mana? Sendi geser itu adanya di antara ruas-ruas tulang belakang. Mana yang sendinya? Sendinya ini nih, garis yang warna putih ini adalah sendinya. Nah, jadi kalau kalian mau membungkuk atau mau mengadah gitu, nah dia akan bergerak. Kita lanjut ke komponen penyusun sendi nih. Nah, komponen penyusun sendi itu ada apa aja? Yang pertama, kalian lihat di sini, saya langsung lihat ke gambarnya ya. Nah, yang pertama itu ada ligamen. Ligamen tadi sudah kita ketahui ya, kalau ligamen itu hubungan antara tulang dengan tulang. Nah, bagian warna putih ini ligamen. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada yang agak abu-abu kepingan. Ini yang disebut dengan kapsul sendi. Jadi yang luar itu ligamen, di dalamnya ada kapsul sendi dulu. Baru nanti kapsul sendi bertemu dengan yang warnanya itu
agak merah nih, yang merah. Nah, ini disebut dengan membran sinovial. Nah, membran sinovial ini berisi akan apa? Membran sinovial ini berisikan cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini menjaga supaya sendi kalian itu tidak bersentuhan nih tulang antar tulangnya. Jadi kalau kalian kalau misalnya sendinya itu kekurangan cairan sinovial, itu bisa akhirnya menyebabkan artritis. Nah, makanya yang suka kayak ngilu-ngilu gitu antar sendinya, yaitu karena cairan sinovialnya itu berkurang. Nah, kira-kira nih, kalian kalau misalnya lagi capek, suka kretek-kretekin tangan kayak gini nggak? Ya, suka kretek-kretekin tangan kayak gitu. Tadi bunyi pop gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira bunyinya itu berasal dari mana? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ada yang tahu nggak bunyinya berasal dari mana? Apakah dari tulangnya ketemu tulang terus bunyi? Atau dari mana? Atau dari cairan sinovialnya kah mungkin? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Kalau tidak ada yang mau berpendapat, saya tunjuk ini. Coba. Halo, Syahla. Halo, Syahla. Oke. Syahla, saya berikan dua opsi ya, dua opsi saja. Kira-kira kalau misalnya kita tadi kretek-kretekin tangan, itu bunyinya dari cairannya, cairan sinovialnya, atau dari tulangnya ketemu sama tulangnya. Ayo, silakan. Jangan takut salah, nggak apa-apa, kita belajar. Mungkin dari tulang yang ketemu sama tulangnya itu. Oke, menurut Syahla ketemu dari tulang yang ketemu sama tulangnya. Ada yang berpendapat lain? Ada yang mungkin bilang dari cairannya kah? Tidak ada? Coba Adam, kalau Adam pendapatnya dari yang mana? Cairannya atau tulang ketemu sama tulang? Kalau saya dari cairannya, Bu. Oke, dari cairannya. Adam sebelumnya udah pernah nonton videonya belum? Kalau dari cairannya. Jadi betul ya, sebetulnya yang bunyi pop itu dia dari cairannya. Nah, kenapa bisa bunyi pop seperti itu? Karena nanti saat kalian merenggang, nih kalian bergerak nih, misalnya ini antara tulang dengan tulang. Kan misalnya bergerak seperti ini. Nah, kan jadi lebih renggang ya hubungan antar tulangnya. Karena lebih renggang, nanti dia akan terisi udara. Jadi udara akan masuk. Nah, saat udara akan masuk, kalian begini lagi kan? Nah, dia akan meletus itu, balon udaranya itu akan meletus terus bunyi pop seperti itu. Jadi sebetulnya dari cairannya, jadi nanti ada udara yang masuk ke dalam cairannya, kemudian saat kalian dekatkan lagi tulang antar tulangnya, si balon udaranya itu meletus dan bunyi pop. Untuk lebih jelasnya, ini saya ada videonya. Tadi saya tanya Adam sudah nonton videonya atau belum, karena memang ada videonya dan biasanya kalian senang nonton video nih. Kalian suka nontonin TED-Ed atau enggak? TED-Ed itu bagus. Jadi kalian bisa nonton TED-Ed cuma 5 menit aja dan itu bisa menambah pengetahuan kalian. Dan ini juga menjelaskannya itu cukup simpel dan bisa dimengerti. Apa sudah keputar videonya? Belum. Belum? Masih loading. Belum ya, masih. Silakan kalian. What's that sound? Depending on whom you ask, the crackle of popping joints is either the sound of sweet relief
or the noxious tones of a stomach-turning habit. Really though, what's that sound? I mean, why does bending your joints in a certain way make them pop like that? Scientists have offered several explanations, including rapidly stretching ligaments and, in severe cases, actual bones grinding against each other. But the most common explanation for why your stretched out joints sound like bubbles popping is that, well, there are bubbles in there. The joints in your fingers are the easiest ones to crack, but many people also crack the joints between vertebrae in their neck and back, and even their hips, wrists, shoulders, and so on. All these joints are synovial joints, and they're the most flexible ones in your body. The space between the two bones is filled with a viscous liquid, synovial fluid, which contains long, lubricating molecules like hyaluronic acid and lubricin. Synovial fluid is more or less the texture of egg yolk, and its primary purpose is to cushion the bones and help them glide past each other. It also contains phagocytic cells that help clean up any bone or cartilage debris that ends up in the joint. But the reason it's important for knuckle cracking is that, like other fluids in your body, it contains lots of dissolved gas molecules. Knuckle crackers know that to get that satisfying pop, you stretch the joint farther than it normally goes, by bending your fingers backwards, for example. When you do that, the bones move away from each other. The space between bones gets bigger, but the amount of synovial fluid stays constant. That creates a low-pressure zone that pulls dissolved gases out of the synovial fluid, just like the carbon dioxide that fizzes out of soda when you twist open the cap. Inside the joint, the escaping gases form a bubble with a pop. But the bubble doesn't last long. The surrounding fluid presses on it until it finally collapses. The bubble's gases scatter throughout the synovial cavity and slowly dissolve back into the fluid over the course of about 20 minutes, which is why it can take a while before you can pop the same joint again. Some scientists think there may actually be two pops, one when the bubble forms and another when it bursts. Popping a joint temporarily enlarges it, which may be why dedicated knuckle, neck, and back crackers say the habit makes their joints feel looser and more flexible. But you may have heard from a concerned relative or annoyed office mate that cracking your joints will give you arthritis. A doctor named Donald Unger heard this too. So, determined to disprove his mother's warnings, he cracked the knuckles of his left hand repeatedly for 50 years. While the right-hand knuckles went unpopped. 36,500 cracks later, both hands were arthritis-free. For this selfless act of devotion to science, Dr. Unger received an Ig Nobel Prize, a Keren ya, parody of the dapat Nobel Nobel, Prize cuman that recognizes wacky but motek-motekin weirdly tangan doang. fascinating scientific accomplishments. Unger wrote that his results should prompt investigation into other parental beliefs, like the importance of eating spinach. The jury's still out on that one. As for knuckle cracking, one study suggests that all that joint stretching and bubble bursting can cause your hands to swell and weaken your grip. But the biggest proven danger seems to be annoying those around you. Oke, berarti mitosnya tadi tidak terbukti ya. Kalau kalau suka motek-motekin tangan seperti itu bisa menyebabkan artritis, itu tidak terbukti. Tadi keren juga ya, bisa dapat Nobel cuman gara-gara motek-motekin tangan 50 tahun. Siapa coba mau ngapain gitu, nanti dapat Nobel kayak gitu. Mau motek-motekin apa nih? Motek-motekin coba bagian sikunya dipotek-potekin gitu. Karena kita sudah selesai nih pembelajarannya, kita masuk ke bagian evaluasinya. Nah, evaluasinya seperti biasa ada time to climb, ada cuma 5 soal aja. Silahkan untuk kalian join dulu nih netpodnya. Kodenya BKSJC. Silahkan join netpodnya. Di sini baru ada 17 orang yang join netpod.
Silahkan untuk join airport. Yang udah join airport ini ada Abrid Gendis, Farida, M. Sandi, Mahda, Adam Hairullah, Ahmad Ilham, terus ada Aisyah Astomo, Ananda, Farida, Farah, Mahda, ini lagi ya. Silahkan yang lainnya untuk join. Kita pakai ini yang Halloween, coba. Ayo, silahkan join. Nah, sudah ada nih anak-anaknya nih. Ayo yang lainnya segera mengikuti, baru ada Ibu? 9 anak. Oke, Ibu, maaf. Abrid. Yang di Nearpod itu saya keluarin soalnya ganti device, Bu. Oke, iya. Nggak apa-apa, join lagi aja ya. Ada 16. Ayo. Kalau ada terkendala atau minta ditunggu, silakan bilang. Kita tunggu sampai 8.55 ya, 4 menit lagi. Ini sudah di 20. Saya ingatkan kembali, kalau misalnya kalian berhasil mendapatkan leaderboard 1 sampai 6, nanti kalian bisa mendapatkan poin tambahan. Lumayan nih poin tambahannya buat nilai kalian. Dan menambah nilai. Oke, sudah ada 22 anak yang join, jadi 23 nih. Ayo silahkan, masih ada 2 menit lagi nih waktunya untuk join. Kita tunggu dulu teman-temannya. Kalau yang ada kendala bisa bilang ya, langsung ke sini. Oke, udah ada 27 anak. Oke, silahkan yang belum join. Kalau misalnya ada kendala bisa bilang. Tidak ada lagi nih yang mau join. Kelihatannya berhenti nih. Angkanya nambahnya berhenti. Gak ada lagi yang mau join. Lumayan loh nilainya. Ayo, gak ada lagi yang mau join. Gimana nih? Kita mulai aja atau gimana? Ini angkanya masih berhenti di 28. Saya sudah masuk. Iya, oke. Silahkan yang lainnya. Masih 29 nih. Yuk, oke. Nambah jadi 30. 1 menit lagi nih. Ayo, join yuk. Masih banyak nih, ada 10 berarti. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, masih kurang ya 5 lagi lah anaknya. Ayo. Sudah ya, sudah waktunya. Oke, saya mulai aja ya. Sudah mulai di kalian? Oke, sudah keluar nih. Ada Adam, Nabil, Kaisa, Farel. Ayo yang lainnya mengejar. Ayo balapan supaya bisa masuk leaderboard.
Oke, udah dijawab sama Adam. Oke, ini Farah sama Adam balap-balapan nih. Ketukar-ketukar. Ya, siapa nih yang nomor 1 nih? Oke, sudah keluar ya. Selamat untuk Adam. Ada Adam, terus ada Farel, terus ada Nada, terus ada Farida, selamat. Kemudian ada Raisa sama Aisyah Hasomo. Oke, selamat untuk kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke. Nah, kira-kira gimana nih pembelajarannya? Semoga bisa ditangkap dengan baik ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya juga nih kita diakhirkan pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Silakan Hanif, bikin doanya. Baik Ibu, teman-teman dan visualis kalian, sebelum mengakhiri pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih ya Hanif. Saya ingatkan kembali nanti akan saya share PPT dan UKBM untuk tugas-tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakannya tepat waktu ya. Jangan ditunda-tunda, nanti menumpuk. Untuk yang belum mengerjakan tugas, segera dikerjakan karena nilai itu untuk kalian sendiri. Tapi kalau misalnya belum dikerjain, kan nanti kosong nih. Gimana itu nanti rapot bayangan kalian nilainya? Jadi saya ingatkan lagi untuk yang belum mengerjakan tugas untuk dikerjakan ya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Evaluasi pembelajarannya. Pertama, kami melakukan penilaian harian atau PH di akhir pertemuan dari 1 KD, materi yang telah dipelajari. Kemudian, penilaian harian tersebut berisikan 20 butir soal pilihan ganda yang dikerjakan melalui platform Nearpod. Nah, lalu penilaian harian mencakup soal keterampilan kognitif dari C1 sampai C4 dan disusun dari soalan yang mudah hingga ke soalan yang sulit. Nah, untuk metode penilaiannya, itu ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuannya, bentuk penilaiannya berupa tes via Nearpod, dan bentuk instrumennya adalah tes via Nearpod, yaitu ada kuis, lalu ada tugas UKBM, dan ada penilaian harian.
Lalu untuk keterampilannya itu, bentuk penilaiannya adalah penilaian non tertulis, di mana dilakukan dengan observasi guru, laporan praktikum, diskusi, serta menyampaikan pendapat oleh peserta didik. Lalu untuk kompetensi sikap dinilai dengan bentuk penilaiannya itu dengan observasi. Nah, lalu nilainya tersebut nanti akan dirata-rata dengan jumlah total nilai pengetahuan ditambah dengan nilai keterampilan dan dibagi 2 untuk menjadi nilai akhirnya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, pembelajaran berlangsung dengan efektif dan sesuai dengan alokasi waktu. Lalu juga terdapat beberapa kendala saat berdiskusi, namun dengan sedikit adanya dorongan dari guru, diskusi dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk sarannya diperlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari anak, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik untuk anak tersebut. Lalu, guru juga sebaiknya dapat mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tersebut dapat menjadi lebih bermakna untuk peserta didik. Sekian presentasi laporan PKM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.